Peran zodiak Aries. Sebenarnya bagaimana saja sih peran zodiak Aries tuh berperan di kehidupan ini? Hubungannya dengan yang zodiak Aries kenal. Hubungannya dengan yang zodiak Aries kenal. Perannya tuh bagaimana sih? Peran daripada zodiak Aries itu sebenarnya bagus ya, bagus semuanya. Hampir. Zodiak Aries ini bisa berperan sebagai teman sejati. Berperan sebagai teman sejati. Yang bisa satu hati. Menyeimbangkan diri dengan kawan karib kerabatnya. Nah, itu. Menyesuaikan diri dengan temannya. Tapi tidak lepas dari pendiriannya. Meskipun zodiak Aries ini mudah terbawa suasana dan kondisi, atau mudah seolah-olah apa ya namanya, meniru sifat, meniru karakter, bisa dibilang begitu mungkin ya. Mungkin nih, jadi kalau temannya begini zodiak Aries lihat, itu mungkin ada baiknya, ada keuntungannya buat zodiak Aries. Nah, zodiak Aries bisa meniru itu. Tapi bukan sebagai plagiat. Idenya itu tersendiri. Itu idenya, gagasannya zodiak Aries yang miliki. Siapa sih yang di dunia ini memang yang tidak saling meniru? Kalau itu buat kebaikan, ya tidak apa-apa. Kalau itu baik, disalurkan buat kebaikan, niat baik, proses baik, caranya baik, belajar dengan baik, yaitu mungkin menurut saya tidak apa-apa ya. Jadi bukan plagiat gitu, bukan. Karena ada gagasan tersendiri di dalamnya. Kan gini, kita juga kan meniru ya, waktu kecil meniru. Misalkan ada orang tua kita bilang aku, kita juga kan meniru aku. Bahkan kita diajari beberapa kata kalimat itu kan sama, kita, kami, dan sebagainya lah. Menyebut seseorang dengan nama, menyebut seseorang dengan nama panggilan, kan kita meniru juga sama. Mungkin bisa dipahami ya. Terus bilang ini topi meniru topi kan gitu. Ini topi. Dengan kata-kata kita meniru yang begini topi kan gitu. Kemudian ada misalkan saudara kita membuat kue, ya kita kan meniru, pengen bisa membuat kue kan gitu. Jadi pasti adalah kesamaan. Kesamaan itu pasti ada. Tapi bukan berarti meniru. Bukan berarti meniru. Meniru secara mutlak ya tidak. Hanya itu secara spontanitas. Itu begitu. Tapi gagasan Aries punya gagasan tersendiri gitu.
nembok kan, ada yang meniru, oh caranya begini, ya kita tiru. Akhirnya kita menghasilkan uang, kita meniru kan cara nembok, cara ngebenerin apa tuh, ya montir lah, jadi montir kan gitu. Dari cara membaca, cara bicara kan kita kadang meniru cara bicara, cara membaca, cara menulis pun kadang meniru ya, huruf kita meniru, bahkan diajarkan ya, ini A tuh begini, A kecil, A besar gini, A besar kemudian B kan gitu. Nah begitu banyak perjalanan zodiak Aries ini yang mungkin zodiak Aries tidak sadari bahwa zodiak Aries belajar dan mengajarkan sesuatu, yang mana sesuatu itu bermanfaat bagi kawan zodiak Aries, bagi teman zodiak Aries, bagi sahabat, bagi karib kerabat zodiak Aries, itu bermanfaat. Dan zodiak Aries di sini sebenarnya dihargai, hanya zodiak Ariesnya sendiri. Misalkan, oh kenapa saya tidak dihargai? Mungkin zodiak Ariesnya sendiri saja yang mungkin perasaan ya. Jadi jangan terlalu terbawa perasaan ketika itu membuat diri kita seolah-olah terpuruk. Padahal yang lain tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Hanya kita saja seolah-olah terpuruk, seolah-olah terasingkan gitu. Padahal tidak. Semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan lancar, semuanya berjalan dengan normal. Kalau masalah rezeki kan ya sudah diatur. Saya juga tadi nggak dapat uang jualan. Tapi dari mana saja kan? Kalau menargetkan selalu uang, ya mungkin agak sulit buat saya lah. Kalau menargetkan selalu uang, rezeki itu uang. Padahal banyak kebahagiaan hati, kedamaian, ketentraman. Kenapa tidak dipikirkan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan hati, kebahagiaan pikir saat kita belajar, saat kita mempelajari sesuatu? Nah itu rezeki juga, betul tidak? Rezeki juga tuh. Punya kenalan, punya teman kan gitu, yang dimakan. Ada kan mendapat banyak uang tapi tidak menikmati ternyata uang itu. Kan uang itu cuman alat ya. Alat untuk membeli pakai uang kan gitu. Tapi kadang ada tidak memakai uang, dikasih begitu saja. Nah itu kenyataannya memang begitu, dikasih begitu saja tiba-tiba. Ya sama, semua orang mencari uang, normal itu mencari uang. Saya juga mencari uang, sama saja. Tapi jangan jangan menargetkan, bukan jangan ya, ganti kata saja. Kurang pas kalau selalu menargetkan rezeki itu dengan uang. Kedamaian hati masa dilupakan ya. Ada kan banyak uang tapi tidak damai hatinya, ada kan ada. Ada banyak uang tidak tentram hatinya kan ada. Terlampau menilai dengan materi. Nah, kurang baik mungkin seperti itu, mungkin ya kurang pas lah, bukan ya kurang pas. Sementara batin tersiksa, wah kan itu tidak pas ya. Lahir ada saja uang,
mobil banyak, motor banyak, rumah banyak besar, tanah banyak besar. Tapi ada tersiksa batin. Apalagi rumah besar nggak ada tamu, wah kan. Tapi rumah kecil ada tamu, itu berkawan nyuguhinnya nggak ada nih, apa saja kan, air putih ada. Ya dengan senyuman kita, kalau tidak ada makanan kan kita menyambut tamu, itu kan luar biasa. Membuat senang hati kan gitu. Kedamaian pandangan melihat gunung, melihat alam kan gitu. Ada melihat alam indah kan enak, melihat gunung indah, melihat pantai, lautan indah, kita kadang terasa tenang melihat. Tapi jangan sering-sering melihat pantai itu, nanti lupa pekerjaan, nanti mudah lupa katanya. Kalau banyak melihat laut tuh mudah lupa, karena memang terlampau jadi terbawa suasana kan gitu. Kalau terlalu banyak melihat laut ya beda. Kalau yang pencari kerang ya beda kan, bukan melihat laut, mereka tuh mencari kerang gitu, mencari kerang, mencari nafkah di situ ya berbeda halnya gitu. Kalau kita sengaja melihat laut gini saja, tiap hari dari pagi sampai sore, wah iya, nantinya pikiran tuh seolah-olah terbawa, terhipnotis ya oleh laut tuh. Ya kita berbagilah. Ada saat-saat kita mengerjakan tugas kita, kewajiban kita. Ada saat-saat kita memanjakan diri kita, ada saat-saat kita memanjakan pikiran kita, ada saat-saat kita harus kerja keras pikiran kita tuh ya, berpikir keras. Ada saat-saat begitu, ada saat-saat kita menenangkan jiwa, ada saat-saat jiwa itu mesti bersedih, mesti berduka agar kita lebih dewasa. Ketika jiwa berduka kan kita berpikir, lalu kita mencari jalan keluarnya. Jangan tidak mencari. Ketika kita berduka tuh ya kita cari jalan keluarnya. Kita cari, kita tanya pada yang berpengalaman. Jadi tidak merasa sendiri kan gitu. Cari, bertanya kepada yang berpengalaman, berbagi. Ternyata sama temanya, suka dan duka. Hanya saja perjalanannya berbeda. Ada yang sama perjalanannya, ada yang dukanya sama dengan kekasih, ada yang dukanya sama di perusahaan, ada yang dukanya sama misalkan tidak laku barang, contoh-contohnya kan gitu. Wah sepi, sama sepi. Nah jadi kan ada teman curhat ke sini, tapi bukan berarti kita tidak menerima ya. Ketika curhat tuh bukan berarti kita tuh tidak menerima. Kita menerima, hanya kita mungkin berbagi. Terkadang ada yang tidak bicara kan, tidak bicara. Dagangannya sepi misalkan, nggak ada yang beli, tapi dia tidak bicara. Ada saya misalkan, saya sepi, kamu gimana? Sama. Oh kan, sama sepi. Jadi ada teman, bukan berarti kita tuh pengen dia sepi, bukan menertawakan dia sepi, tidak gitu. Sama sepi ya, mudah-mudahan kita berdoa, kita ya ramai lagi yang beli. Nah kan gitu. Nah itu termasuk salah satu peran dari zodiak Aries. Peran zodiak Aries salah satunya begitu. Dari cerita-cerita tadi mungkin bisa ditangkap ya, salah satu perannya itu cuma salah satu. Mungkin bisa ditangkap dari keseluruhan tadi ya. Bercerita keseluruhan tadi mungkin bisa ditangkap. Nah itu salah satu peran daripada zodiak Aries, saudaraku.
Jadi jangan sampai kurang baik ya, atau kurang pas lah jika selalu merasa terpuruk, merasa sendiri gitu. Nah, begitu ya Zodiac Aries, semoga tetap optimis, kuat, semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati juga mendapatkan keajaiban yang nyata.